Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di English Premier League antara Arsenal versus Manchester United yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa untuk sementara dua tim ini berada di zona papan atas dan juga sama-sama punya peluang untuk menjadi juara. Selain tentunya Manchester City. Jika Arsenal terakhir kali kalah itu lawan Manchester United tahun lalu kalau nggak salah di bulan September dengan skor 3-1, maka Manchester United juga terakhir kali kalah di English Premier League adalah tahun lalu di bulan November kalau nggak salah lawan Aston Villa dengan skor 3-1. Artinya dua tim ini sekarang sudah punya performa yang konsisten dan juga sudah membentuk yang dinamakannya balance of play, artinya keseimbangan dalam urusan mencetak gol dan juga dalam urusan bertahan. Maka itu dua tim ini belum banyak kemasukan gol teman-teman. Bahkan dari segi jumlah clean sheet beda tipis. Jika Arsenal jumlah clean sheet-nya itu adalah 9 dari 18 pertandingan, maka Manchester United adalah 8 dari 19 pertandingan mereka. Artinya memang dua tim ini layak berada untuk sementara di zona papan atas bersama juga dengan Manchester City. Tapi sayangnya untuk pertandingan besar ini, dua tim ini tidak akan full tim. Karena di kubu Arsenal, Gabriel Jesus masih absen. Dan juga di kubu Manchester United, Casemiro tidak bisa bermain. Gabriel Jesus kita tahu cedera, sedangkan Casemiro terkena akumulasi kartu kuning. Tapi kan dua tim ini bukan saja mengandalkan satu ataupun dua pemain dalam urusan mencetak gol atau juga bertahan. Karena baik Arteta dan juga Erik ten Hag sudah punya sistem yang dipahami oleh para pemain. Maka itu ketika banyak yang menanyakan saya, siapa bintangnya di Arsenal? Saya selalu mengatakan nggak ada bintang. Dan juga jika ada yang menanyakan saya, siapa bintangnya di Manchester United? Maka saya juga menjawabnya bahwa tidak ada bintang di Manchester United. Justru bintangnya adalah dua pelatih mereka, Mikel Arteta yang bisa mengubah performa dari Arsenal secara drastis karena musim lalu mereka tidak konsisten, tapi musim ini teman-teman mereka baru kalah satu kali di English Premier League. Sedangkan Erik ten Hag di luar ekspektasi tentunya secara cepat bisa mengubah performa dari Manchester United dan juga bukan saja dari segi hasil akhir. Tapi dari cara bermain Manchester United teman-teman nggak ada lagi tuh yang namanya gerasa gerusuk atau juga permainan secara individu. Sekarang Manchester United sudah bermain seperti sebuah tim yang memang punya target untuk menjadi juara. Meskipun sekarang ini masih sangat dini untuk menilai bahwa Manchester United punya peluang menjadi juara. Tapi kan lihat saja, baru memasuki pertengahan musim mereka sudah berada di zona papan atas. Dan juga tampak mereka menjadi tim yang sulit dikalahkan. Kenapa? Karena sekarang para pemain sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan dengan sistem yang diandalkan oleh Erik ten Hag. Apa itu? Yang pertama-tama adalah bertahan secara rapat dan yang kedua adalah menyerang secara cepat mengandalkan kombinasi passing di antara minimal 3 pemain. Sehingga kita sering melihat bahwa para pemain Manchester United bisa menyusun fast break atau juga serangan balik yang rapi dan juga banyak gol mereka hasilkan melalui proses serangan balik. Bahkan ketika bermain lawan Arsenal di Old Trafford, mereka juga bisa mencetak gol beberapa kali melalui proses serangan balik. Bagaimana dengan Arsenal? Arsenal ini kan sekarang dikenal dengan yang namanya Arteta Ball. Arteta Ball ini artinya apa sih? Mirip seperti apa yang diterapkan oleh Erik ten Hag, mengandalkan passing. Tapi temponya lebih tinggi teman-teman. Dan juga jumlah passingnya lebih banyak. Dan melibatkan lebih dari 3 pemain. Maka itu kita sering melihat bahwa para pemain Arsenal itu membangun serangan dari lini pertahanan. Melibatkan minimal 2 pemain. Kemudian baru masuk ke lini tengah sampai bola itu nanti diberikan ke lini depan. Jadi dua tim ini jarang mengandalkan pemain-pemain yang mengandalkan skill individu mereka. Jadi tidak ada yang namanya show of skill. Kalau ada pemain yang melakukan itu, maka belum tentu mereka akan tetap dipertahankan di starting lineup. Nah, pemain yang sekarang saya pikir sudah masuk radar dari Erik ten Hag adalah Anthony ya, karena sering nih dia melakukan gerakan individunya. Jadi Anthony juga harus lebih kolektif lagi nanti permainannya. Sedangkan dari Arsenal ya sekarang kita ngelihat lah bahwa mereka sudah bermain secara kolektif. Bahkan ada banyak pemain yang bisa mencetak gol seperti Odegaard, Martinelli, Bukayo Saka. Bahkan Partey sudah mencetak gol dan juga Eddie Nketiah yang sebelumnya jarang mendapatkan kepercayaan tapi sekarang sudah bisa turun ya karena memang Gabriel Jesus cedera juga sudah bisa mencetak gol meskipun dia juga sering banyak miss chances. Oke, coming into this game kita tahu bahwa Manchester United kehilangan Casemiro ya. Tentu ini adalah kerugian yang besar bagi Manchester United karena seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Casemiro adalah key player di Manchester United. Jika
Manchester United tidak membeli Casemiro, saya tidak yakin bahwa mereka akan punya defensive record yang bagus karena Casemiro ini bisa memfilter serangan dari tim lawan secara konsisten, dan kedua, dia juga bisa mengalirkan bola. Jadi dia menjadi tandem yang pas bagi Eriksen. Beda ketika McTominay main, Fred main, maka kita sering ngelihat bahwa McTominay atau juga Fred sering miss passing, tapi Casemiro passingnya cenderung akurat. Maka itu flow of the counter dari Manchester United ketika Casemiro main itu jauh lebih rapi. Dengan Arsenal, kita tahu bahwa mereka sekarang tidak bisa memainkan Gabriel Jesus yang cedera cukup lama. Tapi dengan adanya Eddie Nketiah, pemain ini bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan, dan juga dia sering mendapatkan peluang loh teman-teman. Sayangnya, dia sering miss chances. Ini menjadi salah satu kelemahan juga dari Eddie Nketiah. Jadi bagi seorang striker memang dia gak harus mencetak gol terus-menerus. Bisa juga dia mengalihkan perhatian dari para pemain tim lawan. Tapi kalau mendapatkan peluang harus mencetak gol. Apalagi nih di pertandingan nanti lawan Manchester United. Ini kan tentu akan menjadi pertandingan yang ketat ya. Karena Manchester United juga tentu tidak ingin kehilangan poin bermain di Stadion Emirates. Jadi Eddie Nketiah ini harus bisa melakukan finishing. Sedangkan dari MU, Anthony ini harus bisa bermain lebih kolektif lagi untuk membagi bola. Keunggulan dari Manchester United yang saya lihat bahwa para pemain ini bermain dengan sabar. Jadi mereka tidak langsung akan memulai sebuah serangan. Apapun itu situasi dan juga kondisinya. Mau main di Old Trafford atau juga bermain di luar kandang, mereka akan bermain dengan sabar. Jadi ketika mereka bermain dengan sabar, maka itu mereka sering membangun serangan secara rapi dan juga bisa menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan ya. Meskipun tidak semua peluang tersebut adalah peluang emas. Tapi juga MU di pertandingan sebelumnya nih lawan Crystal Palace banyak miss chances para pemain mereka. Marcus Rashford itu banyak sekali miss chances, padahal dialah top scorer dari Manchester United. Kalau feeling saya, MU akan memulai pertandingan ini dengan bertahan dulu, dan itu gak ada salahnya. Memang ini adalah bagian dari strategi Erik ten Hag, dan mereka akan mengandalkan counter. Artinya para pemain Arsenal seperti biasa harus bisa menyengat lebih awal dan juga coba untuk mencetak gol untuk bisa memaksa para pemain MU keluar, kemudian mereka akan bisa mengandalkan counter attack mereka untuk menambah gol. Sedangkan dari Manchester United, mereka harus benar-benar bertahan secara benar selama 30 menit awal. Ingat ya teman-teman, selama 30 menit awal para pemain Manchester United harus bertahan secara benar. Jangan memberikan ruang kepada para pemain Arsenal. Jadi kalau mau bertahan lawan Arsenal, yang harus ditutup adalah area, bukan man marking. Karena para pemain Arsenal itu unggul dari segi kecepatan. Mereka punya banyak pemain muda. Bahkan di pertandingan sebelumnya lawan Tottenham Hotspur, ketika Arsenal menang, usia rataan dari para pemain yang turun dari awal sebagai starter itu di bawah 25 tahun teman-teman. Jadi memang para pemain Arsenal punya speed, punya agresivitas. Jadi tim manapun yang lawan Arsenal, apalagi ketika bermain di Emirates, harus bertahan secara kompak. Minimal di 30 menit awal membuat mereka frustasi, baru perlahan-lahan keluar membangun serangan. Seperti yang dilakukan Newcastle United. Sehingga Newcastle United bisa mendapatkan 1 poin. Dan Newcastle United juga bermain ekstra agresif dan memancing para pemain Arsenal bermain agresif. Sehingga irama permainan dari Arsenal hilang di pertandingan tersebut dan mereka tidak bisa mencetak 1 gol pun, dan memang mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang emas. Memang banyak yang menilai bahwa sejak Cristiano Ronaldo tidak membela Manchester United, performa dari Manchester United jauh lebih baik dan juga mulai menanjak trennya, dan itu memang faktanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya gak fair juga untuk menilai bahwa karena Cristiano Ronaldo sebelumnya MU sulit menang atau MU sulit bermain secara konsisten, karena gak mungkin sebuah tim itu bergantung kepada 1 ataupun 2 pemain. Tapi justru menurut saya ketika sekarang Erik ten Hag sudah jarang memainkan Harry Maguire, maka tampak Manchester United lebih solid lagi. Karena jika teman-teman ngelihat statistik dari Manchester United bahwa jumlah clean sheet mereka sekarang ini itu adalah 8. Dan ini adalah jumlah clean sheet yang sama yang mereka catat musim lalu secara keseluruhan. Dan saya mulai ngelihat permainan Arsenal ini sekarang sama seperti Arsenal di era Arsene Wenger. Para pemain mengandalkan jumlah passing yang cukup banyak sebelum mereka membuka pertahanan dari tim lawan. Meskipun kadang-kadang juga mereka mengandalkan direct passes. Bahkan di pertandingan lawan Brentford tuh saya masih ingat ketika Gabriel Jesus mencetak gol kedua bagi Arsenal, ada total 14 kali passing yang dilakukan di antara para pemain Arsenal sebelum bola itu diberikan kepada Gabriel Jesus oleh Granit Xhaka dan dia berhasil mencetak gol. Terus kira-kira tim mana yang akan menang? Kalau menurut saya ini teman-teman, jujur peluangnya 50-50. Memang Arsenal diunggulkan bermain di kandang sendiri,
Tapi MU ini, feeling saya akan bermain benar-benar rapat, compact benar-benar di tengah dan juga di pertahanan untuk menggagalkan Arsenal mencetak gol secara cepat dan kemudian membangun counter. Jadi kuncinya bagi Arsenal adalah untuk mencetak gol secara cepat, dan kuncinya bagi para pemain Manchester United adalah seperti biasa bermain dengan sabar dan coba untuk mencuri gol melalui sebuah proses counter yang sebetulnya gak ada salahnya juga. Itu juga bisa menjadi bagian dari game plan Erik ten Hag. Dan feeling saya kalaupun ada tim yang menang, maka skornya tipis ya. Kita tunggu saja nanti jalannya pertandingan teman-teman. Tapi prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.